1. Zaman primitif. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens, makhluk yang berpikir. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi. Menari adalah alat komunikasi pertama. Bermain merupakan bagian aktivitas yang didorong oleh kegembiraan dan kesenangan spontan sebagai kebalikan dan usaha memenuhi kebutuhan hidup dan perjuangan mempertahankan hidup. Kedua adalah latihan, persiapan bagi remaja menjelang kedewasaannya. Karena bentuk permainan ini diambil dari aktivitas hidup dan diakui sebagai cara meningkatkan ketangkasan, kekuatan, dan kecepatan, serta kemampuan lainnya yang diperlukan untuk bertahan hidup. 2. Zaman kuno. Dua kebudayaan kuno yang masih bertahan dan masih hidup adalah Cina dan India. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Hidup diwarnai oleh tarian-tarian, gulat, panahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik. Zaman dinasti Zhou adalah awal dari budayaan Cina. Karena pada zaman inilah mulai adanya sepak bola, tari, tinju, anggar, dayung, tolak batu, tarik tambang, dan lomba chairot atau kereta berkuda. Konghucu mendukung pendidikan jasmani. Lalu kebudayaan India. Sama tuanya dengan kebudayaan Cina meskipun tekanan pada pendidikan jasmani diabaikan, di India dijumpai dua permainan dan aktivitas fisik. Akan tetapi sistem kasta yang berlangsung bersamaan dengan tekanan pada ketaatan, keimanan, dan agama yang bersifat mistik menyebabkan kemajuan terhenti. Pendidikan jasmani dalam pendidikan dianggap tidak penting. Kebanyakan aktivitas fisik termasuk tarian yang berkaitan dengan keagamaan. Saya Aldian Prasetyo, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan jasmani pada zaman Greek dan pada zaman Romawi. Zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaannya. Perlu dicatat bahwa Greek merupakan negara-negara kota yang masing-masing berbeda dalam filsafat dan pola budayanya. Pembentukan jasmani merupakan cara hidup orang Greek. Spartan mengandung arti keras, berani, dan disiplin. Hidup membujang dan tubuh kegemukan adalah kejahatan terhadap bangsa yang dapat dihukum latihan bagi laki-laki, dilakukan oleh negara, dan dimulai sejak usia 6 tahun. Hidup terpisah dari ikatan keluarga. Wanita memegang peran tersendiri dalam kehidupan orang Spartan dan harus melatih diri hingga dapat menjadi ibu yang kuat. Yang terkuat adalah Olimpiade untuk menghormati Dewa Zeus. Di zaman Romawi. Untuk orang Romawi, perkembangan fisik adalah masalah praktis dengan mengatur aturan tertentu didasarkan oleh motif kemiliteran. Orang Romawi adalah orang terbaik sebagai prajurit, insinyur, dan sebagai pejabat penguasa, tetapi adalah orang terburuk sebagai penonton, tak berperasaan dan kasar dalam hibur-hiburan yang diselenggarakan kekaisaran dalam abad-abad terakhir. Lomba chariot dan perkelahian gladiator. Pertandingan tersebut ditandai oleh kekejaman, kekerasan, dan kekurangan, bukan oleh kesatriaan dan Greek. Stadion yang digunakan dalam Stadion Circus Maximus di Roma dengan kapasitas 200.000 penonton. Perlombaan chariot menjadi tontonan utama di sana. Hal lain yang berkaitan dengan pendidikan jasmani adalah tema pemandian umum. Di Roma sendiri terdapat ratusan tema dan sebagian terbuka untuk umum. Tema adalah pusat pelatihan, rekreasi, sosialisasi, dan juga untuk seni dan tempat belajar. Saya Aditya Putra Sucianto dari kelas PJKR 1A. Saya akan menjelaskan materi tentang jasmani pada zaman abad gelap dan zaman abad pertengahan. Romawi runtuh pada tahun 476 Masehi yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Mulai datangnya abad-abad gelap, keadaan semakin kacau. Di seluruh kekaisaran, kaum barbar menguasai seluruh Romawi. Sonar lampu kebudayaan gereja yang kebesaran Romawi terhenti. Meskipun demikian, kaum barbar yang melumpuhkannya mulai membangun kembali kebudayaan Eropa dengan unsur-unsur Romawi Greek. Pada saat kejatuhan Romawi, moral dan fisik para penduduk menjadi sangat lemah. Perlu lebih dari 1000 tahun untuk membangun kembali budaya bangsa
yang kaum barbar taklukkan. Segi positif yang bisa diambil dari kaum barbar adalah fisik dan moral mereka yang kuat dan menyebar ke seluruh pelosok Romawi hingga menutup kelemahan orang-orang Romawi. Abad Pertengahan. Pada saat keruntuhan Kekaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani, bukan jasmani. Secara tidak langsung sebenarnya budaya Greek maupun budaya Romawi mempengaruhi hingga menimbulkan asketikisme. Asketikisme adalah ajaran yang menggabungkan jiwa dengan mengabaikan dunia yang nyata. Karena tujuan akhir adalah hidup setelah mati, maka sepenuhnya ditujukan untuk itu. Latihan jasmani sama sekali tidak terdapat pada budaya abad ini. Sementara sekarang ini tak ada lagi filsafat demikian. Sisa-sisanya masih terdapat sebagai warisannya. Zaman yang ke-8 yaitu zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad ke-14 dan 17. Kata Renaissance yang artinya terlahir kembali maksudnya ialah kelahiran kembali atau hidupnya kembali. Kebudayaan Greek dan Romawi. Pendidikan diberikan terutama untuk anak-anak laki-laki, kaum ningrat, dan hanya di sekolah-sekolah yang paling maju diberikan pendidikan jasmani sebagai bagian dari kurikulum. Sekian dari zaman yang ke-8 yaitu zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Zaman yang ke-7 yaitu zaman feodalisme dan ksatria. Feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang muncul setelah jatuhnya Romawi. Anak muda kelas sosial tinggi hanya bisa menjadi penjabat gereja atau menjadi ksatria, karena pada saat itu gereja membutuhkan pejabat yang taat beragama dan intelek. Dan bidang kerja ksatria mensyaratkan latihan militer dan fisik secara khusus. Latihan ksatria berlangsung selama bertahun-tahun. Latihan bukan hanya berfokus pada fisik dan militer, tapi juga semacam pendidikan sosial yang dirancang untuk hidup di lingkungan istana. Dan sekian dari penjelasan zaman yang ke-7 yaitu feodalisme dan kesatriaan. Zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedangkan feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsungnya berabad-abad. Feodalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki. Dengan dipakainya mesin sebagai alat perang, ketangkasan satria tidak berarti lagi. Perang keagamaan terhenti dan akhirnya kekuasaan sipil dari gereja berakhir. Zaman nasionalisme. Periode nasionalisme membuahkan hasil dalam abad 18 dan ditandai oleh mulainya zaman asas pendidikan modern. Sifat-sifat yang ingin ia kembangkan dan kualitas jasmani yang diperlukan untuk itu adalah kesehatan jasmani, kegembiraan, ketangguhan tubuh, kejantanan, kekuatan dan ketangkasan, keberanian dan kesadaran, kesenangan bergerak, aktivitas rohani, ketajaman indera, kekuatan berpikir, dan keseimbangan bentuk tubuh, kebersihan hati.